Selamat sore Ibu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dokter tugas pada hari ini. Sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu untuk minta identitas Ibu kalau bukan yang Ibu siapa? Gini ya, Ibu Dinia. Usianya berapa Ibu? 50 tahun. 50 tahun. Untuk tinggi badannya? 160. 160. Untuk berat badannya Ibu? 65. 65 kilo. Untuk pekerjaan sehari-hari kalau boleh tahu? Saya di rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk alamatnya? Di Purihana. Kalau boleh tahu Ibu akan kembali dengan keluhan apa? Dada kiri saya terasa nyeri. Ibu, ini nyerinya sudah berlangsung berapa lama Ibu? Sudah 5 hari. 5 hari. Untuk durasi nyerinya kira-kira berlangsung berapa lama? 20 menit. Kalau boleh tahu Ibu, apakah nyeri ini terus menerus ataukah bagaimana? Cuma kalau saya beraktivitas fisik sama banyak pikiran. Kemudian untuk nyeri ini apakah menetap di bagian dada saja ataukah Ibu merasa menjalar di bagian tubuh yang lain? Ya, saya merasa menjaga kelengan dan bagian punggung. Kemudian Ibu, apakah Ibu ada gejala lain Ibu? Gejala lain, iya, sesak nafas, terus ingat dingin, mual, muntah. Ibu, sebelum apakah Ibu pernah merasa mungkin seperti tertimbun beban berat? Iya, seperti terasa menekan bagian dada. Ada gejala lagi kan? Iya, saya mendalam. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Ibu pernah mengalami penyakit seperti ini sebelumnya? Tidak pernah. Kalau penyakit yang lain mungkin Ibu seperti hipertensi atau diabetes? Iya, saya punya riwayat penyakit. Kalau boleh tahu, di keluarga Ibu apakah ada yang mengalami gejala yang sama seperti yang Ibu alami saat ini? Sangat saya tidak. Jadi dari yang tadi Ibu sampaikan kepada saya, jadi di sini Ibu datang dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, di mana Ibu sudah nyeri dada ini selama kurang 5 hari ya. Kemudian Ibu juga merasa nyeri ini berlangsung kira-kira 20 menitan. Lalu Ibu juga sampaikan bahwa nyeri ini Ibu rasakan ketika beraktivitas fisik dan juga ketika Ibu lagi banyak pikiran. Kemudian Ibu juga sampaikan bahwa nyeri ini Ibu rasakan menjalar pada bagian lengan dan juga pada bagian punggung. Kemudian Ibu sampaikan mengenai gejala lain seperti sesak nafas, kemudian ada juga keringat dingin, mual dan muntah. Ibu juga tadi sampaikan bahwa Ibu merasakan seperti ketimbunan berat ataupun tertekan di bagian dada. Lalu Ibu juga sampaikan bahwa Ibu sudah lelah. Kemudian Ibu juga belum pernah mengalami penyakit seperti ini sebelumnya. Ibu juga mempunyai penyakit diabetes dan hipertensi, dan juga Ibu di keluarganya tidak ada yang mengalami penyakit seperti ini sebelumnya yang Ibu alami saat ini. Kemudian ada yang ditambahkan lagi Ibu? Tidak ada. Ada ya. Jadi baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan untuk melihat penyakit yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya Baik Ibu, kita lakukan pemeriksaan untuk penyakit yang Ibu derita, yaitu penyakit jantung koroner. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar ataupun sudah mengetahui mengenai penyakit jantung koroner ini? Saya pernah dengar tapi kurang tahu persis. Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu kepada Ibu mengenai penyakit jantung koroner atau PJK ini merupakan kondisi di mana pembuluh darah pada jantung tersumbat oleh timbunan lemak, di mana apabila makin menumpuk maka arteri akan semakin menyempit sehingga aliran darah ke arah jantung akan semakin berkurang, di mana berkurangnya aliran darah ke jantung ini memicu gejala PJK. Gejala PJK yang tadi Ibu sebutkan, yang Ibu alami seperti nyeri dada dan juga sesak nafas. Kemudian PJK ini ada faktor risiko, ada dua, di mana faktor risiko yang pertama yaitu faktor risiko yang tidak dapat kita ubah, dan yang kedua yaitu faktor risiko yang masih bisa kita ubah. Untuk faktor risiko yang tidak bisa kita ubah seperti jenis kelamin, di mana untuk PJK lebih banyak pada pria dibanding wanita. Kemudian ada usia, di mana pada pria lebih dari 45 tahun dan juga pada wanita lebih dari 55 tahun atau sudah mengalami menopause. Kemudian
kemudian ada juga riwayat penyakit kardiovaskular sebelumnya, dan juga riwayat PJK pada keluarga. Kemudian untuk faktor resiko yang masih dapat kita ubah, masih bisa kita ubah, yaitu merokok, kemudian hipertensi, ada diabetes, lalu ada dislipidemia, dan juga ada obesitas. Sebelumnya Ibu saya mohon izin bertanya, apakah mungkin mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan sensitif, apakah Ibu merokok? Iya. Kalau boleh tahu Ibu, untuk jumlah rokok yang dikonsumsi berapa banyak dalam sehari? 2 bungkus. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Ibu, bahwa merokok ini masuk dalam faktor risiko dari PJK. Namun merokok ini masuk dalam faktor risiko yang masih bisa kita ubah, sehingga saya sarankan untuk Ibu dalam konsumsi rokoknya bisa dikurangi. Misalnya kita kurangi menjadi 1 bungkus per hari, kemudian kita kurangi hingga Ibu bisa berhenti merokok. Karena PJK ini ada komplikasinya Ibu. Komplikasi penyakitnya itu seperti penyakit cerebrovaskular, di mana merupakan penyakit pada pembuluh darah yang ada pada otak, yang dapat menyebabkan stroke dini, kemudian stroke hemoragik, dan juga hilang ingatan atau disebut dengan demensia vaskular. Ada juga penyakit seperti hipertensi, hemoragi, kemudian ada juga penyakit gagal ginjal kronis, kemudian ada juga gagal jantung konesti, dan juga ada penyakit arteri perifer. Kemudian untuk penata laksananya untuk penyakit ini kita lihat lagi berdasarkan faktor risiko yang pasien alami, di mana ada 3 Ibu. Yang pertama mengenai farmakologi, di mana tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu ada hipertensi dan juga diabetes, jadi nanti akan saya berikan obat yang berhubungan dengan diabetes dan hipertensi ini. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai dosis dan juga pemakaiannya, kemudian mengenai penyusunan menu diet, di mana tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu ada hipertensi, jadi kita perlu lakukan diet rendah garam, di mana untuk diet rendah garamnya ini Ibu bisa lakukan dengan tidak menggunakan penyedap rasa, dan juga untuk membatasi minuman yang bersoda dan juga makanan-makanan yang tinggi akan garam. Kemudian Ibu juga dari perhitungan saya berdasarkan berat badan dan juga tinggi badan, di sini Ibu tergolong dalam obesitas. Jadi kita perlu lakukan diet rendah kalori, di mana di sini Ibu perlu perbanyak untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, serta konsumsi kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Dan yang terakhir mengenai mengubah pola hidup, di mana yang pertama Ibu perlu mengubah pola makan. Jadi kita ubah menjadi pola makan yang sehat, lalu melakukan aktivitas fisik, serta karena Ibu sampaikan tadi Ibu merokok, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk merokoknya Ibu bisa kurangi dulu dosis jumlah konsumsi rokoknya dalam per hari. Kemudian mengenai tadi pengendalian stres, kan tadi Ibu sampaikan juga bahwa Ibu banyak pikiran, jadi pengendalian stres itu penting. Ibu jangan terlalu banyak pikiran, dan juga Ibu bisa melakukan olahraga dimulai dari olahraga ringan seperti jalan kaki pada pagi hari. Oke Bu, sebelum saya tuliskan resep untuk Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, atau mungkin masih ada yang kurang jelas Ibu? Tidak ada. Selanjutnya untuk penulisan resep pada bagian inscription-nya, di sini meliputi identitas dari dokternya, yaitu meliputi nama, kemudian nomor surat izin praktek, alamat praktek, dan juga nomor telepon apabila diperlukan. Kemudian pada bagian inscription juga ada nomor resep, kemudian tanggal pembuatan resep, dan juga huruf R atau resepi.
Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu prescription, meliputi nama obat. Di sini untuk obat anti hipertensi kita tulis captopril. Kemudian untuk bentuk obatnya yaitu tablet. Lalu untuk sediaannya yaitu 25 mg. Lalu untuk jumlahnya di sini kita tulis jumlahnya 12, kita tulis dalam bentuk angka Romawi dan didahului dengan NO atau numero. Kemudian untuk signaturanya disimbol dengan huruf S. Kita tulis untuk cara pemakaian obatnya. Yang di sini obat dikonsumsi 2 kali dalam sehari, masing-masing 1 tablet, di mana 1 sampai 2 jam atau hour dengan simbol H sebelum makan atau AC. Kemudian untuk subscriptionnya, bagian subscriptionnya di sini kita tutup resep dengan garis penutup dan juga paraf atau tanda tangan. Kemudian kita tuliskan resep selanjutnya, ditulis dengan huruf F lagi. Kemudian untuk obat anti diabetes ini kita tulis obat metformin dalam bentuk tablet dengan sediaan 500 mg. Kemudian untuk jumlahnya kita tulis dalam bentuk angka Romawi, jumlahnya 12. Lalu untuk signaturanya di sini untuk pemakaiannya 2 kali dalam sehari dalam bentuk tablet sesudah makan atau PC. Kita tutup lagi dengan garis penutup dan juga paraf. Kemudian untuk resep obat selanjutnya kita tulis dengan huruf R. Kemudian untuk obat untuk pengenceran darah dengan obat Aspilet dalam bentuk tablet dengan sediaan 80 mg. Kemudian untuk jumlahnya sebanyak 15, ditulis dengan angka Romawi, didahului dengan huruf NO atau numero. Lalu untuk signaturanya, untuk cara pemakaiannya 3 kali dalam 1 hari, masing-masing 1 tablet sesudah makan dengan simbol PC. Lalu kita tutup lagi dengan garis penutup dan juga paraf atau tanda tangan. Kemudian apabila dirasa sudah cukup, di sini apabila kita sudah cukup, lalu masih ada ruang pada kertas, kita beri garis seperti ini agar tidak disalahgunakan. Lalu pada bagian bawah di sini kita tuliskan identitas dari pasien, di mana di sini meliputi nama. Kemudian kita tulis usianya dan juga alamat dari pasien.